Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan eh, jika keluar rumah harus menerapkan protokol kesehatan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua yang masih semangat belajarnya ya. Meskipun situasi seperti ini tetap harus semangat belajarnya dalam mempelajari ilmu matematika ya. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 9, sebelum kita mulai belajar, kita dengarkan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan yang saya yakin kalian selama liburan atau selama di rumah jarang mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke, sekarang kita dengarkan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, baik. Terima kasih sudah mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang masih dalam fungsi kuadrat. Anak-anak, nah PJJ kali ini untuk seterusnya memang kita menggunakan live worksheet ya. Nah, tampilan ini ya. Live worksheet kalau menggunakan laptop, kalau menggunakan handphone, pakai Google Chrome ya. Lalu masuk ke Student Access nih yang ada di sini ya. Saya kasih tahu nih ya. Masuk ke Student Access. Jangan lihat linknya ya. Jangan lihat linknya karena nanti nilainya nggak akan kecatat ya. Jadi masuk ke dalam Student Access. Nanti tinggal memasukkan username dan password yang sudah kalian punya ya. Untuk 91 sampai 96 ya. Sampai 96. Oke, kita langsung bahas aja lembar kerjanya. Jangan lupa kalian isi nama di sini, nama lengkap ya. Lalu kita masuk ke sini. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini ada dua grafik nih anak-anak semua yang kalau kita lihat ini beda ya. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, coba kalian pasangkan, kalian cari ciri-cirinya yang ada di sini ya, grafik yang ini. Kira-kira cari di sini. Nah, sekarang gini, grafik tidak memotong sumbu X. Nah, sumbu X ini kan ini nih yang tiduran ya. Ini sumbu X. Nah, ini menyinggung namanya nih. Kalau hanya sekedar nempel itu namanya menyinggung. Tapi kalau memotong berarti dia harus ada dua titik. Nah, ini yang tidak memotong. Berarti tapi jangan asal taruh ya karena sifatnya juga harus memperhatikan karakter dari ABCD-nya ini nih. Jadi nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. D itu adalah diskriminan ya. Kalian kan sudah dipelajari, sudah belajar ya. Baik, anak-anak semua, kalau melihat nilai A,
ya, ini nilai A. Nilai A kalau fungsi kuadrat itu kan ada A, B, C ya. Kalau kita lihat dari fungsi kuadrat itu kan gini ya. Fx sama dengan ini kan fungsinya kan gini. AX pangkat 2 plus BX ini kan plus C gini kan. Jadi ada A, ada B, ada C. Nah, D-nya itu adalah diskriminan. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari bahwa nilai A itu mempengaruhi grafik. Tandanya adalah kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, berarti kurva akan terbuka ke atas. Ya kan? Kalau grafik dilihat dari nilai A ya, kalau dari grafik dilihat dari nilai A. Kalau nilai A-nya negatif atau lebih kecil dari 0, itu kurvanya akan terbuka ke bawah. Nah, sekarang kalau berdasarkan nilai A, ya anak-anak ini kalau berdasarkan nilai A, berarti yang ini grafik akan terbuka ke bawah. Cari. Nah, ini taruh di sini. Grafik akan terbuka ke bawah nih ya. Ini tempelkan di sini. Sedangkan kalau yang ini grafik akan terbuka ke atas. Nah, ya jelas ya. Nah, kalau berdasarkan nilai B, itu titik puncak anak-anak. Titik puncak. Nah, titik puncak, kalau yang grafik ini titik puncaknya ini kan sumbu Y ya. Berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini. Salah, maaf. Titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, nih. Kalau yang ini berada di sebelah kiri sumbu Y. Mana nih ya? Ini berdasarkan nilai B ya. Nah, kalau berdasarkan nilai C itu perpotongan terhadap sumbu Y. Nah, mana sih? Gitu kan? Nah, ini yang bagi belum ngerti. Nah, ini kan sumbu Y nih. Nah, ini kan kalau ini nih nabraknya di sini kan. Ini sumbu Y, ini kan sumbu Y tapi Y-nya negatif nih. Ya kan? Berarti ini C-nya negatif gitu ya. Kalau ini positif gitu kan. Berarti kalau berdasarkan nilai C, yang ini memotong sumbu Y positif, yang ini memotong sumbu Y negatif. Nah, kalau berdasarkan nilai D, ini D-nya sama dengan 0 atau grafik tidak menyinggung ya. Ini menyinggung ya. Kalau yang ini menyinggung, kalau yang ini tidak memotong sumbu X. Nah, ini berdasarkan nilai D. Sebenarnya kalian bisa lihat semua, jangan asal taruh aja ya. Karena kalau ini misalkan nilai A ini kalian taruh titik puncak salah. Jadi kalian harus tahu kategori-kategorinya. Jadi nilai A yang ada di fungsi kuadrat itu untuk menentukan menghadap kemana kurvanya. Atas atau bawah. Kalau nilai B itu gunanya untuk menentukan titik puncak. Ya, titik puncaknya ada di sebelah kiri atau kanan. Gitu. Kalau nilai C itu yang dilihat adalah perpotongan antara kurva atau grafik terhadap sumbu Y. Nah, kalau dia nabrak sumbu Y di Y-nya yang positif, yang atas, nah itu berarti tergantung nilai C-nya. Nah, kalau D-nya memotong terhadap sumbu X ya. Jadi itulah ciri-ciri sebagai persepsi atau mengulang materi yang selanjutnya. Sebelumnya maaf karena kemarin kita kan sudah PTS ya. Oke, kita lanjut lagi. Nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, oke anak-anak, diketahui fungsi kuadrat di sini adalah min X pangkat 2 plus 4X tambah 5. Kemudian beri tanda checklist terhadap ciri-ciri dari grafik. Katanya kurva akan terbuka ke atas. Salah. Ya, kalian bisa checklist di sini salah. Kenapa? Karena kurva akan terbuka ke bawah. Ini benar. Kenapa kurvanya terbuka ke atas? Salah karena A-nya itu negatif. Kalian bisa lihat di sini ya tanda-tandanya. Nih maaf ya sebentar. Nah nih kalian bisa lihat di sini. Ini A-nya adalah ada minnya. Berarti A-nya harus terbuka ke bawah. Ya, bukan terbuka ke atas. Oke, kita lanjut lagi. Grafik nilai yang dihasilkan adalah nilai minimum. Oke nih anak-anak. Bedanya nilai minimum dan nilai maksimum. Apabila ini kan koordinat kartesius ya. Apabila kurva terbuka ke atas nih anak-anak, maka titik puncaknya ini nih, titik puncaknya ini menghasilkan nilai maksimum. Jadi bukan semua kurva itu punya maksimum minimum, tidak. Jadi tergantung bentuk kurvanya. Dan kalau misalkan kurvanya terbuka ke atas, nilai yang dihasilkan bukan nilai maksimum, tapi nilai minimum. Karena kurvanya turun ke bawah. Tapi kalau kurvanya naik ke atas kemudian turun, itu nilai maksimum.
Nah, pertanyaannya karena kita tadi jawab kurvanya terbuka ke bawah, maka yang dihasilkan adalah nilai maksimum, ya, bukan nilai minimum, ya. Tapi kalau kurvanya terbuka ke atas, yang dihasilkan adalah nilai minimum. Artinya kesimpulannya bukan semua kurva itu mempunyai nilai maksimum atau nilai minimum, itu salah satunya saja. Jadi tergantung dari bentuk kurvanya. Oke, kita lanjut lagi. Titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Kira-kira yang mana kalau dari fungsi ini nih? Nah, anak-anak tinggal lihat aja. Ini kan A-nya negatif ya. A-nya negatif ya, sedangkan B-nya positif. A sama B beda tanda ya. Nah, artinya kalau kita ingat pelajaran sebelumnya, kalau beda tanda berarti titik puncaknya BK Saki. Beda di kanan sama di kiri. Nah, karena beda berarti titik puncaknya berada di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi berada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri gitu ya. Karena beda. Nanti kalau misalkan di sini andaikan nih B-nya adalah -4, nah kan sama-sama minus tuh antara A dan B. Berarti titik puncaknya ada di sebelah kiri karena BK Saki. Beda di kanan, kalau beda di kanan titik puncaknya antara A dengan B kalau beda di kanan, kalau sama di kiri gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Grafik akan memotong sumbu Y. Nah, ini tergantung nilai C nih. Ini tergantung nilai C. Tadi ini tergantung nilai B. Nah, ini tergantung nilai A nih. Nah, ini tergantung nilai A ya. Nah, ini tergantung nilai C. Kalau dia nabrak di sumbu Y positif, berarti C-nya positif. Nah, ini kan positif nih. Nah, berarti dia benar ya, memotong sumbu Y positif karena C-nya positif. Kalau C-nya negatif, berarti yang ini yang benar. Nah, ini yang salah. Ya. Jelas sampai sini ya. Oke, kita lanjut lagi biar tambah ngerti, kita pelajari lagi. Sebenarnya ini menarik loh mempelajari ini. Grafik akan memotong sumbu X pada 2 titik. Nah, anak-anak semua ini mencari nilai diskriminannya. Kalau yang nomor 9, 10, 11 itu tergantung dari nilai diskriminannya. Kalau misalkan dia D-nya dinilai diskriminannya positif atau lebih besar dari 0 ya, itu yang ini gitu ya. Kalau D-nya pas banget sama dengan 0 hasilnya, maka yang ini menyinggung, dia hanya menempel di sumbu X. Tapi kalau dia D-nya negatif ya atau lebih kecil dari 0 ya, ini yang ini. Jadi tergantung nilai D-nya. Nah, untuk menentukan nilai D sudah saya siapkan. Jadi ini jangan diisi dulu ya. Nah, ini kita lihat dulu nilai D-nya di sini. Nah, ini kan di sini. Nah, jika kita sudah mengetahui ciri-ciri dari grafik fungsi berikut, maka coba tentukan nilai diskriminan, nilai maksimum, minimum, atau titik puncak. Nah, kalian tinggal isi aja di sini. A-nya di sini -1 ya. -1. Karena di sini A-nya -1. Kalau nggak ada angkanya kan 1 ya. Di sini +4. Plusnya nggak usah ditulis ya. 4 aja. C-nya adalah 5. Kalian tinggal masukkan rumusnya adalah B pangkat 2 dikurang 4 kali AC. Berarti B pangkat 2 langsung masukkan aja. B-nya adalah 4. 4 pangkat 2 dikurang 4 kali A. A-nya adalah -1 gitu ya. Kemudian dikali C-nya adalah 5. Nanti di sini 4 pangkat 2 adalah 16. Karena 4 kali 4 ya anak-anak ya. Nanti di sini adalah -1 kali -5. -1 kali 5 adalah -5 ya. Nah di sini nanti 16. -4 dikali -5 plus 20 ya. Makanya tandanya sudah berubah jadi plus. Sehingga nilai D-nya adalah 36. Maka D-nya adalah lebih besar dari 0. 36 kan lebih besar dari 0. Dan positif ya. Maka grafik akan terbuka, grafik akan memotong sumbu X karena besar dari 0. Jadi memotong sumbu X, ini salah, ini salah. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi jawabannya ada di bawah, baru untuk kita isi di atas. Menentukan nilai maksimum atau minimum tergantung bentuk kurvanya. Kalau nilai A-nya besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Nilai yang dihasilkan adalah nilai minimum ya. Kalau terbuka ke atas, nilai yang dihasilkan nilai minimum. Kalau A-nya negatif atau kecil dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah dan nilai yang dihasilkan adalah nilai maksimum. Nah, sekarang karena fungsinya min X gitu ya. Jadi ada A-nya kecil dari 0, maka nilainya adalah nilai maksimum. Cara mencarinya adalah cari X-nya dulu nih. Rumusnya adalah min B per 2A. Min B berarti kan B-nya 4 tadi ya. Jadi min 4 gitu ya. Dikali 2A. Berarti 2 A-nya -1 gitu kan. Nah, ntar atasnya -4 tetap. 2 kali -1 adalah -2. Nanti bagi min plus ya.
4 dibagi 2 hasilnya 2. Gampang kan? Nah, ketika kita dapatnya X2 gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya F2 gitu ya. Nanti diganti di sini 2 semua. 2 ini juga 2 tergantung X-nya. Kalau di sini X-nya 3 berarti 3 semua. Nah, gitu ya. X-nya diganti 3. Nah, di sini F2 karena yang diminta F2 2 pangkat 2 4 ya, jadi min 4 gitu ya. Ditambah 8 4 kali 2. Min 4 utang 4 dibayar 8. Berarti kan sisa 4 tambah 5 berarti hasilnya 9 di sini. Nah, ini F2. Maka nilai maksimum yang dihasilkan adalah 9. Ya, 9 dapatnya. 2 ini hanya perantara kalian. Ini sumbu simetris. Ya, ini sumbu simetris. Maksudnya begini nih. Ya anak-anak. Nah, kan kurvanya kan terbuka ke atas ya. Nah, nilai yang dihasilkan adalah nilai maksimum gitu kan. Nah, ini nanti di X sama dengan 2 gitu. Nanti Y-nya berapa? Y-nya 9 di sini. Nah, gitu. Jelas ya nilai maksimumnya. Yang paling tinggi kan itu titik puncak. Ya anak-anak ya, yang paling tinggi kan titik puncak. Ini naik. Nah, di sinilah paling tingginya gitu kan. Turun lagi gitu. Tidak ada yang melebihi titik puncak. Sementara kalau kurvanya ke bawah itu bukan nilai maksimum tapi nilai minimum karena paling paling kecil itu di bawah. Gitu ya. Oke, saya rasa mudah-mudahan kalian cepat paham ya. Nah, koordinat titik puncaknya berarti X-nya kan 2, berarti Y-nya adalah 9. Jadi 2,9. Sebenarnya yang kita cari itu adalah titik puncak ya, 2,9. Oke. Lanjut di permasalahan soal terakhir, soal cerita, kalian bisa baca di sini. Suatu peluru ditembakkan ke atas sehingga lintasan peluru T detik, jadi T-nya detik, H-nya meter gitu ya. Nah, sama kayak tadi kita mencari T-nya dulu detiknya pakai min B per 2A gitu ya. Ini kan di sini nih. Nih sebentar ya. Nah, ini kan B-nya nih. Ini B-nya, ini A-nya gitu kan. Nah, jadi min B nanti di sini min B berarti min 50 ya. Min 50 dikali A-nya adalah min 1 ya. Karena ada minnya di situ. Lihat ya. Nanti di sini min 50 tetap. Nanti di sini min 2 ya. Nah, nanti min sama min plus ya. 50 bagi 2 adalah 25. Nanti yang dimasukkan ke rumus adalah di sini 25. 25, di sini juga 25, di sini juga 25 gitu ya. Nanti ini juga 25, 50 kali 25 itu 1250 ya. 25 pangkat 2, 25 kali 25 adalah 625 ya. Nanti kalau nggak percaya kalian hitung lagi. Ini tetap H25, 125 kurang ini adalah 625. Maka nilai ini maksimum ya karena A-nya itu negatif. Nilai maksimum, nilai yang dihasilkan adalah 625. Jadi ketinggian maksimum adalah 625 meter gitu intinya. Oke. Nanti di sini ada pertanyaan, kalian tinggal jawab 10 soal yang merupakan pembahasan dari soal tadi ya, anak-anak semua ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, saya bahas secara intinya aja. Di nomor 1 ini X-nya kan sama dengan min 2 ya. Kalian tinggal masukkan aja di sini. Min 2 ini diganti min 2 ya. Ininya diganti min 2 nih. Gitu ya. Koordinat titik puncak. Nah, titik puncaknya pertama cari dulu rumusnya. Ingat nggak? Rumusnya adalah min B per 2A gitu. Nanti setelah dapat X-nya berapa, nah baru nanti masukkan ke sini. Ganti ke sini nih. X-nya diganti sesuai dengan yang kamu dapat gitu ya. Persamaan sumbu simetri. Nah, persamaan sumbu simetri cuma sampai X doang. Rumusnya adalah min B per 2A. Cari dari sini. Nggak usah dimasukkan ke rumus ya, sumbu simetri. Nilai maksimum. Nah, nilai maksimum itu sama kayak tadi. Nih, sama kayak nilai nomor 2, nomor 4 sama. Ya. Lalu di nomor 5 ciri-cirinya, kalau grafiknya seperti ini ciri-cirinya yang mana? Antara 1 sampai 4. Kalian bisa pilih. Nanti kalau grafiknya seperti ini, kira-kira gambarnya yang mana gitu ya. Kalian bisa jawab itu semua ya. Oke, mungkin itu saja sebelum kita akhiri, kita berdoa lagi supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai.
Oke, selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat dikerjakan ya latihannya di rumah. Langsung masuk ke live worksheet sekalian. Ya, oke. Terima kasih.